Nyala videonya, silakan dinyalakan. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Oke, pertemuan kita di pertemuan 8 ya, setelah UTS. Ini saya akan menyampaikan beberapa hal untuk mata kuliah PPL. Saya sampaikan di PowerPoint ya. Sudah muncul belum? Sudah muncul ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, jadi untuk proyek perangkat lunak ada beberapa agenda ya. Hari ini ada pengumuman nilai, kemudian nanti ada remedi UTS khusus ya. Jadi remedi ini sebenarnya tidak ada, tapi saya akan memberikan remedi bagi yang nilainya di bawah 60. Ya, ini jadi remedi personal saja, khusus mata kuliah yang saya ampu agar bisa ya minimal bisa lulus lah untuk UTS-nya. Kemudian ada materi perancangan, lalu ada lanjutan proyek, ini DPPL ya, nanti hubungannya dengan dokumen perancangan bagian yang pertama. Oke, saya lebih perjelas untuk agendanya di sini. Jadi nanti saya ke materi dulu, tapi materi ini tidak akan saya sampaikan secara live karena sudah berupa rekaman ya, sudah ada rekamannya, materi tentang perancangan berorientasi objek. Nanti saya kasih linknya ya, perancangan berorientasi objek. Kemudian nanti ada penjelasan mengenai lanjutan proyek ya. Kalau sebelumnya kita sudah di SKPL atau dokumen analisis ya, kita lanjutkan dengan perancangan. Ini materinya yang pertama. Kemudian yang kedua ini mengenai tugasnya tentang perancangan berupa dokumen DPPL ya. Ada beberapa part sebenarnya, tapi kita mulai dari part 1 dulu. Kemudian nanti setelah penjelasan mengenai DPPL, saya akan umumkan nilainya, nilai UTS kalian seperti apa. Mungkin juga sudah kalian cek di Kulino ya. Siapa tahu ada perbedaan. Kemudian ada penjelasan mengenai remedi. Nanti saya jelaskan bagi yang ikut saja, bagi yang tidak ikut berarti nanti bisa langsung fokus ke materi atau bisa langsung berkomunikasi dengan kelompoknya mengenai tugas proyeknya ya. Nah, nanti setelah penjelasan remedi, yang kelima kita diskusi berupa tanya jawab ya, karena minggu depan sudah Idul Fitri, nanti kita diskusi sejenak untuk pertemuan minggu depan ya. Oke, selanjutnya, nah saya langsung ke ke yang pertama dulu mengenai pertemuan ke-8 ya. Jadi kalau kalian cek di Kulino itu di pertemuan 8 di situ ada absen, kemudian ada link untuk penjelasan materi perancangan. Lalu ada template DPPL di situ beserta tutorialnya ya, di situ ada link untuk video tutorial DPPL-nya, jadi ada caranya di situ. Nah, untuk pertemuan 8 kita ini online meeting ya, jadi Google Meet membahas UTS seperti apa hasilnya nanti kita bahas. Lalu ada rekamannya, nanti rekaman ini akan saya upload bagi yang tidak bisa hadir ataupun ketinggalan nanti bisa menyimak rekamannya. Nah, kemudian yang keempat, pengumuman nilai. Nah, nanti nilai ini sebenarnya sudah saya input, cuman belum saya umumkan karena saya menunggu nilai remedi dulu ya. Jadi remedinya hari ini juga, nanti saya buka mulai jam 1 sampai jam 4 bagi yang ikut saja ya. Kalau yang tidak ikut ya berarti menunggu. Nanti di Siadin akan saya posting, saya umumkan setelah nilai remedinya masuk, jadi biar tidak double nilainya. Nah, kemudian remedi UTS nanti masih sama berupa kuis di Kulino, hanya saja UTS ini
hanya pilihan ganda dan true false saja, tidak ada soal isai khusus untuk remedi ya. Nanti saya buka di Kulinonya setelah ini di next slide ya, penjelasan selanjutnya. Oke, yang pertama kalian nanti silakan absen dulu ya, absen di Kulino di pertemuan 8, absen jangan lupa sesuai instruksinya. Kemudian bisa melihat materi perancangan, bisa melihat penjelasan tugas DPPL part 1-nya, download template-nya, kemudian di situ juga ada tutorial ya, tutorialnya. Oke, untuk penjelasan materi perancangan di sini sudah saya sertakan linknya di Kulino. Kalian nanti bisa menyimak dan mempelajari. Kemudian jika ada yang belum jelas mengenai materi perancangan, kalian bisa bertanya, bisa komen di di penjelasan materi di videonya. Kemudian nanti ini saya tekankan jangan sampai lupa absen ya, karena absen di Kulino itu penting, nanti akan ditransfer ke absen yang ada di Siadin. Oke, itu untuk materi perancangan ya. Kalau kalian lihat di sini, sebentar saya cek dulu. Oke, sebentar. Kulinonya saya coba buka. Sudah keluar belum untuk kulinonya? Sudah, Pak. Sudah ya. Ini saya akan edit dulu pertemuan ke 8. Nanti kalian bisa download nilainya di sini. Ya, remedi. Saya masuk sebagai mahasiswa, kalian nanti buka di pertemuan ke 7, 8 ya. 8 ini setelah UTS. Dan sini ada penjelasan capaian mata kuliahnya seperti apa. Ini linknya tadi. Kemudian forumnya berarti nanti kalian absen di sini. Ini materi pertemuan 8 mengenai perancangan ya. Lalu ada tutorial pengisian DPPL, kemudian download template DPPL di sini sudah ada template-nya ya, sudah lengkap. Jangan download template dari tempat lain. Pakai template yang saya berikan ya. Kemudian di sini ada penjelasan tugas 6 kelompok DPPL part 1. Jadi tugas 6 ini kalian membuat DPPL part 1, template-nya sudah ada. Ya, ada 3 part, 1, 2, 3, sama seperti SKPL. Untuk part 1 ini kalian kerjakan sampai dengan deskripsi komponen ya. Sampai dengan poin 2.3 deskripsi komponen. Tutorialnya sudah ada di sini, sudah ada di linknya. Di sini ya, linknya ini. Kemudian nanti kumpulkan part 1 cukup 1 orang saja, karena biasanya ada beberapa yang upload, satunya kosong, satunya ada. Tapi tolong di sini yang upload cukup 1 orang saja, perwakilan atau ketua, nilainya nanti untuk semua ya, sesuai dengan kontribusi di situ. Jadi setiap mengumpulkan DPPL, harap kontribusinya ditulis di belakang. Di paling belakang itu ada kontribusi, nah itu kalian isi ya. Nah, misal part 1 tulis kontribusi masing-masing anggotanya. Apakah dia ikut mengerjakan atau hanya titip nama, itu kalian tulis aja di situ. Ya. Kemudian di sini saya tambahkan baru untuk penamaan file. Tolong nanti penamaan file DPPL-nya di sini A114601 RPL strip DPPL part 1 kelompok XX ini kelompok kalian kelompok berapa, misalnya 01 diganti dengan kelompok 01. Batas pengumpulannya Sabtu 8 Mei ya, seperti biasa hanya 5 hari saja. Jadi kalau telat nilai maksimalnya 60. Ya, harap dikerjakan. Ini saya kasih waktu 5 hari karena di sini juga tidak terlalu banyak ininya, nanti bisa dibagi sesuai kontribusi kelompoknya. Oke, selanjutnya saya umumkan untuk nilai.
Sudah siap untuk nilainya? Apa sudah tahu nilainya? Sudah tahu nilainya belum di Kulino? Belum, Pak. Oh, baru Belum dibuka. tahu, Pak. Saya buka ya di sini. Saya buka di sini ya. Saya nggak menampilkan namanya, saya tampilkan NIM saja. Sudah terlihat daftar nilai UTS-nya? Kelihatan, Pak. Ya, ini 1, 2, 3 tidak ikut UTS ya, jadi nilainya 0. Kemudian absen 4 sampai 10 ini nilainya, nilai UTS-nya. Jadi saya memberi keterangan di situ untuk nilai ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan. Kemudian untuk yang nilainya di bawah 60, jadi rentang 1 sampai 59, misal ini 38, sebaiknya ikut remedi UTS. Ya, remedinya seperti apa nanti saya jelaskan. Kemudian ini kalau B ini nggak ada remedi ya, karena nilai maksimal remedi hanya 60. Ya, misal ada yang bertanya nih nomor 9, Pak nilai saya 68, saya ikut remedi boleh nggak? Boleh, nanti nilainya akan turun menjadi maksimal 60. Jadi tidak usah ikut remedi ya. Kalau tidak ada keterangan ikut remedi, sebaiknya tidak usah ya. Nah, jadi tujuan remedi di sini saya secara pribadi ingin mengangkat nilainya ya. Jadi seperti ini 38 ini biar nanti maksimal bisa minimal bisa 60 lah. Kurang lebih seperti itu. Jadi lulus dengan nilai minimal. Jadi tidak 38 ini kan tidak lulus. Nah, nanti tujuan saya biar nilainya bisa minimal C untuk UTS-nya ya. Selain nanti kalau nilai akhir beda lagi ya, ada gabungan dari tugas dan UAS. Ini 1 sampai 10 sudah dilihat ya. Oke, saya ganti 11 sampai, diperhatikan NIM-nya saja, 11 sampai 24. 11 sampai 23. Ini banyak yang dapat nilai bagus, nilai A ya. Nah, ini NIM-nya, silakan diperhatikan NIM-nya. Kemudian diperhatikan catatannya. Nih, banyak yang dapat nilai A. Ini juga bisa kalian download tadi di Kulino ya, sudah saya upload. Kalian download saja kalau misalkan ragu atau misalkan ketinggalan, scroll saya terlalu cepat, kalian bisa download sendiri. Eh, Kenapa tidak diumumkan di Siadin saja? Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa di Siadin akan saya umumkan jika remedinya sudah masuk. Yang remedi ini misalkan ini 36. Nah, kalau saya posting di Siadin 36 nanti nilainya 36. Tapi kalau belum kan nanti bisa saya ubah misalkan nilai setelah remedi jadi 60. Nah, nanti di Siadin akan saya ubah jadi 60 sehingga pengumuman nilainya juga sesuai dengan hasil remedi ya. Jadi itu alasannya kenapa nggak di Siadin. Nanti di Siadin pasti diumumkan, tapi menunggu yang remedi. Ini juga ya, 36 ini wajib ikut remedi. Saran saya sih ikut. Jadi kalau yang nilainya di bawah 60 tapi tidak ikut remedi, nanti nilainya yang diinput adalah nilai UTS asli ya. Oke, ini sampai 23 sudah cukup. Saya scroll lagi ke bawah. 23 berarti 24. 24 ya. 24 ini sampai 31. Ini nilainya banyak yang A, bahkan ada yang 95, 96 nih. Ya, ini nilainya 24 sampai 31. Ya, banyak nilai A-nya ya di kelas ini. Kemudian sudah cukup ya. Sudah lihat NIM-nya. Masih ada satu lagi di bawah, 5 orang lagi. Sorry. 32 sampai 38. Nah, ini yang nilai 0 ini saya tidak tahu, tidak ada kabar, jadi
nilainya 0, kenapa tidak ikut UAS? Tidak ikut UTS. Bisa jadi yang pertama karena ikut program yang kampus Merdeka, ada kampus mengajar, kemudian program bangkit, ada juga program satu lagi saya lupa itu ya, tapi tidak ada konfirmasi, maka nilainya di sini 0 ya, tidak ada saran. Kemudian ini yang absen 37 juga sebaiknya ikut remedi UTS. Oke, ini 38 dipertahankan dan ditingkatkan. Ini sudah semua untuk nilainya. Kira-kira ada yang ketinggalan atau mau saya scroll lagi ke atas? Cukup ya. Nanti bisa download sendiri di Kulino. Oke, selanjutnya ya tadi sudah saya jelaskan untuk DPPL-nya di Kulino ya. Tugas DPPL-nya. Nah, saya kembali ke Kulino lagi. Saya kembali ke Kulino. Oke, di Kulino ini saya jelaskan tadi, tugas sudah. Ini kalian bisa download hasil UTS-nya di sini, download nilai UTS. Kemudian untuk yang remedi ya, remedi ini silakan nanti mengerjakan. Saya buka untuk remedinya jam 1, nanti jam 1 ya, jam 13.00 sampai jam 4 sore saja ya. Jadi yang tidak tahu bisa tanya temennya atau bisa kalian kasih tahu siapa tadi yang remedi, bahwa remedinya hanya dibuka hari ini saja jam 1 sampai jam 4. Nanti kalau sudah lewat remedinya sudah hangus ya. Jadi tidak ada remedi lagi. Nanti tidak ikut remedi berarti nilai yang digunakan adalah nilai UTS asli. Nah, untuk soal remedi ini soalnya hanya 20 soal saja. Setiap soal nilainya 3, jadi kalau betul semua nanti nilainya 60. Nilai maksimal untuk remedi UTS ya. Ya, aturannya masih sama seperti kemarin, nanti kalian mengerjakan di sini bagi yang remedi saja. Ya, ini ya, nanti bisa mulai jam 1 sampai jam 4 sore. Oke, itu penjelasan dari saya. Kita ke sesi diskusi. Ada yang mau ditanyakan mengenai tugasnya atau materinya atau nilainya atau remedinya? Silakan. Silakan ditanyakan atau mau tanya di chat juga boleh. Ada? Pak, mau bertanya, itu nanti yang remedi semuanya, Pak? Hmm, enggak dong. Yang remedi itu yang nilai 1 sampai 59. Oh, ya udah. Makasih, Nilaimu Pak. berapa? Nilaimu berapa? B, Pak. Ya udah, berarti aman, gak usah remedi. Kalau mau ikut, Boleh, tapi nanti nilaimu jadi 60 wah, gak usah maksimal deh. loh. Kalau Oke, Pak. misalkan remedimu 40 ya nilaimu jadi 40 nanti. Oh, ya udah, makasih, Pak. Ya, karena remedi ini sebenarnya kan nggak ada remedi UTS, yang ada kan remedi UAS tuh. Nah, UTS ini saya berikan remedi biar bisa up nilainya lah, maksimal, minimal bisa lulus UTS-nya jadi 60 gitu saja. Tujuan saya itu. Jadi yang sudah dapat di atas 60, 60 ke atas ya nggak usah ikut remedi. Apalagi yang dapat 96, Pak, saya mau remedi. Wah, itu nanti nilainya jadi turun gitu ya. Jadi tolong yang remedi yang nilainya 1 sampai 59 saja. 1 ya mulainya, bukan 0. Kalau 0 itu nggak bisa remedi, itu tidak ikut UTS tanpa konfirmasi. Karena kemarin beberapa ada yang Pak, saya ikut susulan saja, Pak, saya ikut program bangkit, jadi tidak usah ikut UTS UAS. Nah, oke.
itu kan ada konfirmasinya. Nah, kalau ini tadi nilai 0 tanpa konfirmasi, jadi ya saya tulis 0 saja di situ. Oke, untuk tugasnya ada pertanyaan DPPL-nya. Kelompoknya masih sama, topiknya masih sama. Kalian tinggal melanjutkan saja. Di situ sudah ada template, sudah ada tutorial cara ngisinya. Kalian tinggal bagi per kelompok mengerjakan yang mana. Oke, gini. Kalian kemarin sudah saya posting untuk edaran cuti ya di grup ya. Cuti bersamanya kan mepet ya, hari Rabu tanggal 12 sampai Jumat saja 14. Nah, karena kalian tanggal 10 itu kan minggu depan Senin itu tanggal 10. Nah, kalian mau libur atau mau tetap masuk? Senin kan masih, kalau dari edaran itu kan masih tetap masuk ya. Nah, saya di sini mau diskusi, kelasnya mau tetap masuk atau mau libur dulu atau bagaimana? Ayo, nggak ada yang berpendapat gitu. Libur, Pak. Mana nih yang ngomong? Oh, Fajar. Libur dulu. Yang lain gimana? Yang lain diam aja berarti nggak libur nih. Masuk juga tidak apa-apa, Pak. Iya, karena online juga ya. Jatahnya kan pertemuan 9, 10 itu kan rekaman juga ya. Jadi rekaman sama tugas. Ya, kalau misalkan libur boleh, nggak libur juga boleh. Jadi karena biar saya ratakan materinya biar sama-sama progresnya, ya silakan saya minta masukan dari kalian. Mungkin mau ini udah nggak mudik ya, kalian udah di rumah masing-masing, jadi nggak ada mudik ya. Ya, silakan. Saya minta masukannya saja. Kira-kira libur dulu. Kalau misalkan libur dulu, berarti nanti pertemuan 9 saya mulai tanggal 17 Mei ya. Setelah Lebaran nanti masuk tanggal 17. Gimana? Liburnya mau tanggal 10 atau tanggal 17? Kalau 10 sebelum Lebaran, kalau 17 setelah Lebaran. Jadi saya mau ini aja, biar saya kan ngajarnya tiap hari dari Senin sampai Jumat. Nah, biar materinya yang disampaikan sama gitu kan. Kalau yang kelas Rabu, Kamis, Jumat itu libur ya otomatis kalian juga harus ada liburnya gitu. 1 hari lah. Kalian tinggal pilih mau libur tanggal 10 apa 17. Tanggal 10, Pak. 10 saja ya, biar minggunya sama ya dengan yang lain. Yang lain setuju nggak? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju, Pak, setuju. Oke. Setuju, Pak. Setuju. Oke. Ya, saya anggap yang di sini mewakili ya. Danang setuju kok malah milih tanggal 17. Setuju tanggal berapa ini? Danang Rifki. Saya pikir tadi pada 17, Pak. Ya, kalau 10 semua nggak apa-apa, Pak. Saya ngikut, Pak. Ya udah 10 aja ya. Berarti minggu depan kita libur, nggak ada materi, nggak ada absen. Nanti saya mulai lagi tanggal 17. Biar 1 minggu itu sama-sama libur gitu ya. Karena kan kelas Rabu, Kamis, Jumat itu diliburkan ya istilahnya karena memang cuti bersama dan Idul Fitri. Nah, biar sama kalian hari Seninnya tanggal 10 juga tidak ada kuliah ya. Gitu ya. Sepakat ya semuanya ya. Jadi tidak ada yang tidak setuju. Saya harap seperti itu. Nanti untuk tugas tetap dikumpulkan sesuai deadline tanggal itu. Tanggal berapa tadi saya lupa. Tanggal 8 ya. 5 hari. Tugas sesuai deadline. Kemudian nanti kita lanjut pertemuan ke-9 itu di tanggal 17. Gitu ya. Setuju ya?
Oke, Mas Syarif setuju ya? Muhammad Syarif setuju ya. Oke, yang lain juga setuju ya. Ini kayaknya banyak yang nggak datang nih, 22 orang. Harusnya 38. Udah nggak apa-apa, nanti biar lihat rekamannya saja. Oke, ada yang mau disampaikan mungkin? Kayaknya pada sibuk magang atau apa ya ini ya? Puasa-puasa. Ada yang mau disampaikan? Ya, nggak ada? Cukup? Cukup kuliahnya? Cukup, Pak. Iya, Pak. Ya, oke. Saran saya bagi yang remedi ikut remedi, bagi yang tidak remedi bisa langsung menyicil tugasnya dan memperhatikan materinya. Sesuai kesepakatan minggu depan tanggal 10 libur, pertemuan 9 kita mulai tanggal 17. Ya, oke, tetap semangat. Ini pertemuan terakhir sebelum Idul Fitri. Di sini saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir batin, maaf jika ada kekurangan selama penyampaian sebelum Idul Fitri ini. Nanti kita bertemu lagi setelah Idul Fitri, gitu ya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Oke, gitu. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh.